Kita tahu bahwa penguin adalah hewan yang tinggal di daerah kutub yang sangat dingin. Uniknya, meskipun tinggal di Antartika, yang memiliki suhu di bawah minus 45 derajat Celcius dengan kecepatan angin mencapai 180 km per jam, penguin masih bisa bertahan hidup. Tak hanya itu, mereka pun bisa berkembang biak. Sementara itu, manusia kemungkinan hanya sedikit yang bisa bertahan dengan suhu dingin yang ekstrim di sana. Kenapa hal itu bisa terjadi? 1. Penguin punya bulu yang tebal, padat, rapat, dan kedap air. Setelah berenang di air yang dingin, penguin bisa dengan cepat mengeringkan bulu-bulunya. Itu karena bulu penguin nyaris tidak basah hanya karena terkena air. 2. Tak hanya itu, bulunya pun tak mudah membeku oleh es dan udara dingin. Setelah diperbesar dengan mikroskop elektron, bulu penguin ternyata seperti duri yang terkait, sehingga air yang menempel akan langsung meluncur tanpa sempat membeku. 3. Bulu yang tebal didukung oleh lapisan lemak yang tebal di balik kulitnya. Itu sebabnya suhu badannya tetap hangat. Suhu tubuhnya inilah yang membuatnya bisa bertahan, sekalipun harus menyelam di dalam air dalam waktu lama untuk berburu ikan. 4. Bulu dan lemaknya itu juga mereka gunakan untuk mengerami telurnya. Dengan begitu, penguin bisa terus berkembang biak dan meneruskan keturunannya. Meski begitu, bulu dan lemaknya yang tebal tersebut kadang membuat mereka bergerak dengan kikuk. 5. Karena udara dingin, penguin gak punya banyak pemangsa. Binatang buas jarang ada yang bisa bertahan di kutub, kecuali beberapa jenis serigala salju. 6. Uniknya, jenis penguin, seperti penguin kaisar saling berdekatan agar tetap hangat. Agar gak kehilangan energi, penguin akan hidup bergerombol. Dengan begitu, mereka akan tetap merasa hangat dan gak kedinginan. Mereka akan menjaga jarak agar tetap dekat, namun tetap nyaman untuk bergerak. 7. Tak hanya bergerombol, penguin pun juga berbagi kehangatan dengan Mexican Wave. Setiap 30-60 detik, sekelompok penguin akan bergerak sedikit demi sedikit. Gerakan ini cukup terkoordinasi karena akan membuat kelompok penguin lain perlahan maju. Gerakan ini nantinya akan menjadi gelombang berkelanjutan yang bermanfaat untuk berbak. Itu tadi fakta kenapa penguin bisa hidup dan tetap bertahan di kutub. Mana fakta yang kamu baru tahu? Spesies penguin yang berbeda memiliki tingkat ancaman yang berbeda dalam hal perburuan dan pengambilan telur-telur, dan sebagian darinya telah mengalami penurunan populasi yang cepat dalam jumlah yang signifikan. Selain itu, penguin juga berisiko terluka dan mati terjaring dalam penangkapan ikan serta menjadi tangkapan sampingan. Ancaman terhadap penguin dari perburuan dan kehidupan liar diperparah lagi oleh tingginya kerentanan mereka terhadap perubahan iklim, terutama oleh hilangnya habitat di Antartika karena naiknya temperatur. Hal ini kian membatasi akses penguin pada sumber makanan mereka yang semakin berkurang karena naiknya suhu laut dan terganggunya siklus perkembangbiakan ikan di perairan dingin. Penangkapan ikan yang berlebihan. Penguin emperor berkumpul dalam kelompok besar untuk mulai berkembang biak dan bertelur pada bulan April hingga Mei. Para jantan kemudian melindungi telur selama musim dingin yang keras di belahan bumi selatan. Gelap, berangin, dingin dan suhu udara turun di bawah minus 30 hingga minus 60 selama badai salju. Manusia akan terbunuh dengan kondisi ekstrim dingin, namun penguin tetap bertahan untuk memberikan awal terbaik dalam hidup anak-anaknya. Musim semi adalah saat yang ditunggu-tunggu. Skua adalah sekelompok burung laut predator. Di balik penampilan skua yang polos, dia ternyata seekor burung yang sadis, loh. Bahkan di antara jenisnya sendiri, skua itu termasuk burung yang mengerikan. Situs konservasi arsip mengungkapkan bahwa pada satu titik Anda dapat melihat bagaimana petrel besar itu mengambil seekor anak penguin di lehernya, tetapi ia berhasil membebaskan diri setelah mengambil beberapa gigitan. Meskipun penguin tidak memiliki gigi untuk melindungi diri, mereka tidak membiarkan pemangsa mereka memakannya. Berada dalam kelompok mereka saling membantu menghindari dari pemangsa. Penguin yang ketakutan mencoba membela diri melawan burung dengan menyuarakan suara waspada dengan maksud memohon pada pemangsa dan meminta bantuan. Hiu paling ikonik, hiu putih besar, Carcharodon carcharias, adalah pemangsa yang tak ada tandingannya tetapi memiliki sisi kehidupan sosial yang tak banyak diketahui. Sekelompok hiu jenis ini berkumpul dan menggunakan bahasa tubuh untuk berkomunikasi.
Namun ketika berburu mangsa, kecepatan mereka amat mengesankan, sekitar 32 km per jam, dan terkadang melompat keluar air untuk menangkap anjing laut. Elemen kejutan merupakan bagian penting dari strategi berburu hiu ini, berenang dari bawah. Ayah sarankan Anda melihat foto anjing laut macan tutul yang sedang berburu penguin di bawah air. Salah satu predator paling berbahaya, kuat, dan ganas di Antartika adalah laut macan tutul. Itu milik keluarga anjing laut sejati dan hidup di semua lautan Antartika dan Samudra Selatan hingga perbatasan es yang mengapung. Total binatang perkasa ini memiliki sekitar 500 juta individu. Jumlahnya yang besar tidak mencolok, karena anjing laut yang haus darah tidak cocok untuk pendatang baru. Dia juga mengejar korban di atas es, jika berhasil melarikan diri. Ini menyelam hingga kedalaman 300 meter, tanpa udara dapat dilakukan dengan aman selama 30 menit. Hewan ini menghabiskan seluruh hidupnya di antara es yang mengapung. Dari semua anjing laut, hanya anjing laut macan tutul yang dianggap sebagai pemburu sejati. Dan jenis anjing laut inilah yang berada di puncak rantai makanan di lautan. Mereka dijuluki anjing laut macan tutul oleh penjelajah pertama Antartika.